Bank Indonesia menegaskan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu pilar strategis transformasi ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan dinamika global dan juga memperkuat ketahanan jangka panjang serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bank Indonesia kembali menegaskan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu pilar strategis transformasi ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika global, memperkuat ketahanan jangka panjang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dan melalui blueprint ekonomi dan keuangan syariah tahun 2030, Bank Sentral mengarahkan kebijakan untuk mempercepat integrasi halal value chain. Dengan sistem pembiayaan syariah yang lebih dalam, inovatif, produktif, memperluas literasi dan inklusi guna meningkatkan skala dan daya saing industri syariah nasional. Selain itu juga untuk mengakselerasi langkah Indonesia menuju pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Jalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 2025 sebesar 5,11% secara tahunan, sektor halal value chain tumbuh 6,2% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang kinerja makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, serta mode fashion. Sedangkan kontribusi halal value chain terhadap PDB meningkat dari 25,45% pada 2024 menjadi 27% pada 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, ekonomi syariah, pilar transformasi ekonomi nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Helma Agustiawan. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia, APPHI. Kemudian sudah bergabung juga Profesor Irfan Saukibek, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen dari IPB. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Prof. Irfan, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat Mas Pras. Alhamdulillah sehat, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Prof. Dan apa kabar juga nih Pak Helma atau Kang Helma nih, kita biasa menyapa ini. Apa kabar Kang? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Pras. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Pak Helma. Dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita akan review terlebih dahulu dari Prof. Irfan ya, terkait dengan seperti apa sih update perkembangan ya dari ekonomi dan juga keuangan syariah di tanah air hingga saat ini. Karena kita tahu fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terhadap industri syariah ini juga cukup kuat begitu Prof. Ya, baik, makasih Mas Pras. Jadi kalau melihat perkembangan yang ada di tahun 2025, ya, kita melihat ekonomi syariah secara umum tetap berada pada jalur yang tepat, ya. Kita juga bisa melakukan upaya recovery lebih baik, dan itu terbukti dari berbagai indikator, ya. Tadi sebagian juga sudah disebutkan di awal. Secara umum ini ditopang oleh pertumbuhan beberapa sektor strategis. Yang pertama adalah perkembangan dari sisi halal value chain yang tadi sudah disampaikan bahwa secara year on year growth ya itu naik 6,2%. Ya, dan ini bisa menopang perkembangan atau pertumbuhan terutama pada sisi industri halal. Ya, yang tentu saja efeknya adalah kepada secara multiplier ya, tentu ada efek ya, selain kepada penguatan daya saing kita karena ekspor juga meningkat ya sampai sekitar hampir 54 miliar dolar, jadi lebih kurang 800-an triliun ya ekspor halal kita, terutama makanan minuman halal, yang ini tentu juga punya dampak positif kepada penguatan kondisi perekonomian syariah kita. Kemudian juga selain ditopang oleh penguatan halal value chain tadi ya, juga kalau kita melihat perkembangan industri keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan ya, pertumbuhan yang cukup baik ya, baik dari sisi industri perbankan syariahnya ya, maupun juga industri pasar modal syariah dan juga industri non bank ya, non bank syariah seperti industri keuangan syariah non bank seperti asuransi dan sebagainya. Ya, meskipun di beberapa sektor pressure atau tekanan itu juga sangat luar biasa ya, karena di beberapa hal kondisi ekonomi kita kan masih berada dalam tekanan yang sangat
kuat ya, dan tetapi saya melihat resiliensi atau daya tahan dari industri keuangan syariah kita ini juga cukup baik begitu. Itu dilihat dari seluruh indikator-indikator yang ada yang menunjukkan perkembangan yang sangat menarik. Nah, demikian pula dari sisi sektor sosial ya atau ZISWAF, ini juga perkembangannya sangat luar biasa dan ini bahkan tumbuhnya sampai 30% gitu ya dari perkembangan dana sosial kita gitu. Nah, sehingga saya melihat bahwa keberadaan dana sosial syariah ini itu juga bisa membantu memperkuat daya tahan ekonomi ini melalui dua jalur ya. Pertama dari penguatan dari sisi demand, terutama untuk kelompok menengah ke bawah. Yang kemudian yang kedua adalah dari sisi supply, di mana banyak usaha mikro dan kecil yang kemudian juga terbantu dengan sejumlah skema yang dikembangkan pada sektor sosial ini, sehingga mereka bisa selain mendapatkan akses pembiayaan yang sifatnya core ya, yang tanpa bunga, bahkan khusus yang usaha mikro itu bahkan juga dengan dana zakat yang tidak perlu dikembalikan begitu ya, dan ini tentu memberikan dampak penguatan. Tinggal memang kita melihat bagaimana ketiga sektor ini juga harus terus bisa memanfaatkan digitalisasi. Jadi saya melihat di 2025 digitalisasi ini cukup berkembang dan ikut membantu proses penguatan akselerasi ekonomi syariah. Misalnya dari sisi industri halal dan juga industri keuangan. Walaupun tentu ada beberapa challenge ya yang kita lihat dari sisi industri keuangan ya, ada beberapa kasus yang kemudian ini juga sempat menimbulkan sedikit gejolak gitu di tengah masyarakat. Begitu Mas Pras. Baik, jadi kalau kita review sebenarnya trennya sudah positif lah ya untuk perkembangan dari industri syariah di Indonesia. Ya, sudah on track. Oke, Prof. Nah, dari APPHI sendiri melihat bagaimana nih Kang Helma, kalau kita lihat dengan perkembangan tadi sudah cukup positif. Nah, dari sisi produsen produk halal, bagaimana dengan perkembangannya, pertumbuhannya, produk-produk halal yang semakin diminatikah oleh masyarakat Indonesia atau bagaimana nih Kang? Ya, terima kasih Bang Pras. Salam hormat nih Prof. Ini sesama USA ya, orang Sunda asli. Terima kasih Prof Irfan. Bang Pras, ini menarik ya kalau kita lihat dari segi tadi sudah disampaikan sama Prof terkait dengan sangat tumbuh ya terkait dengan ekonomi syariah. Kita juga melihat dari sisi produsen ya atau pelaku UMKM, ekonomi syariah sekarang sudah sangat terasa dampaknya ya. Mulai dari akses pembiayaan syariah tadi makin luas, makin terasa gitu ya. Pasar halalnya juga semakin jelas, masyarakat semakin meminta ya untuk produk-produk dengan sertifikasi halal. Lalu juga terkait dengan UMKM tidak lagi berdiri sendiri ya, memang harus masuk ke dalam ekosistem, sehingga mulai dari pembiayaan, sertifikasi sampai ke pasar ini memang semakin jadi halal value chain lah kurang lebih gitu. Jadi dari hulu sampai ke hilir ini menjadi satu rangkaian ekosistem. Nah, yang paling menarik memang salah satunya adalah halal itu sekarang udah bukan cuma label lagi gitu ya, tapi tiket to trade gitu ya. Kebayangnya kalau misalnya kita masuk ke stadion gitu, di mana stadion itu dimiliki oleh masyarakat, tapi diserahkan pengelolaannya kepada pengelola gitu ya. Bagaimana kita si pedagang mau masuk ke dalam itu ada syaratnya gitu ya, ada perizinannya. Nah, salah satu izinnya itu adalah halal itu menjadi tiket to trade. Ini yang jadi hal yang menarik gitu. Ini yang memang kita sama-sama dorong ya, di mana tahun 2026 ini menjadi salah satu tahun di mana UMKM kita harus punya sertifikasi halal ya. Semua produk-produk khususnya makanan minuman itu harus bersertifikasi halal. Ini tahun menjadi salah satu milestone ya, Bang Pras. Nah, Kang Helma, Bank Indonesia tadi menegaskan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar strategis transformasi ekonomi nasional dalam menghadapi ada dinamika global juga, memperkuat ketahanan jangka panjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tanggapan dari Kang Helma sendiri bagaimana? Ya, sebetulnya kami sangat setuju ya apa yang disampaikan terkait oleh Bank Indonesia bahwa ekonomi syariah menjadi pilar transformasi nasional karena juga sudah masuk di dalam perencanaan mulai dari RPJPN, RPJMN gitu. Kami juga pengusaha juga mengamati terkait dengan itu dan cukup mendukung gitu ya terkait dengan apa yang sudah dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia. Nah, ini juga memposisikan di dalam pilar-pilar tersebut bahwa UMKM itu tidak pelengkap tapi jadi pemain utama. Nah, pemain utama berarti pemain yang memang akan menjadikan perhatian khusus gitu ya. Kalau kita analoginya sepak bola tadi gitu ya, bahwa transformasi ekonomi lewat syariah
membuat UMKM masuk ke sektor real, didukung oleh pembiayaan, pendampingan. Ini juga salah satu hal yang paling penting ya, pendampingan dan juga pasar yang nyata. Oleh karena itu sekarang buat UMKM itu bukan menjadi objek bantuan, tapi sebagai subjek pertumbuhan, sehingga mayoritas harus naik kelas lah agar ekonominya ikut juga naik kelas. Jadi memang perhatian terhadap UMKM itu harus jadi perhatian utama ya, karena kita engine utama, pemain utama gitu. Baik, itu dia UMKM ya sebagai subjek sekarang begitu ya, menjadi bagian daripada aktivitas ekonomi nasional. Kita akan lihat seperti apa peran ekonomi syariah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Prof, kita akan jeda dulu sebentar dan Kang Helma dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih kontribusi dari halal value chain sendiri ya terhadap PDB kita. Ini dia data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati dari tahun 2025 dan kita sandingkan dengan tahun 2024 lalu yang sekitar 25,45%. Sementara di tahun 2025 di sepanjang tahun 2025 full year berarti mengalami peningkatan menjadi 27%. Ini dia dari kontribusi halal value chain terhadap PDB nasional kita terus bertumbuh untuk produksi ataupun produk-produk halal. Selanjutnya kita akan cermati dari sisi penopang kinerja halal value chain sendiri seperti apa. Ini dia, ada makanan dan minuman halal penopangnya, kemudian ada pariwisata ramah muslim dan juga modest fashion. Ini dia beberapa item yang menopang kinerja dari produk-produk halal ataupun halal value chain di Indonesia begitu ya, sehingga hal inilah yang akan terus diperkuat dan dipertajam lagi begitu oleh pemerintah untuk beberapa tahun ke depan. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Helma Agustiawan, kemudian juga ada Prof. Irfan Sauki Baik dari PB. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, lantas seperti apa kalau kita cermati ini Prof. Irfan, bagaimana Anda melihat kontribusi ekonomi syariah sendiri nih Prof terhadap ekonomi nasional, kemudian PDB kita begitu. Kalau tadi sudah disampaikan tahun 2024, 2025 trennya naik terus ini Prof. Ya, pertama artinya kontribusi ini semakin signifikan dan pilihan untuk pengembangan ekonomi syariah itu juga memberikan benefit yang besar untuk ekonomi kita. Nah, yang kedua memang kalau kita bicara transformasi ekonomi ya, sebenarnya kan yang kita inginkan ada beberapa problem struktural yang bisa diatasi. Misalnya terkait ketimpangan, terkait penguasaan akses terhadap sumber daya. Nah, tentu kita berharap bahwa ekonomi syariah ini juga bisa punya peran yang signifikan di dalam menciptakan pertumbuhan yang lebih merata. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga pertumbuhan yang diikuti dengan pemerataan atau growth with equity. Nah, bagaimana keadilan distribusi akses, ya, kemudian juga penguatan UMKM itu bisa menjadi bagian dari yang dilakukan oleh ekonomi syariah. Nah, sehingga ekonomi tadi ya itu bisa dinikmati oleh semakin banyak masyarakat. Dan kemudian yang berikutnya kita juga perlu tetap melakukan terobosan-terobosan yang sifatnya inovatif. Jadi ketika kita bicara transformasi ekonomi ya ini bukan hanya sekedar transformasi ke penguatan digitalisasi, tapi juga yang lebih fundamental dari itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan sistem yang lebih bisa mengakomodasi masyarakat. Contohnya misalnya begini ya, sesuai dengan nature ekonomi syariah. Contohnya pada sisi keuangan syariah. Nah, kita ingin supaya nature keuangan syariah yang memiliki sisi sosial yang kuat itu harus diakomodasi. Misalnya dalam penentuan TKS, tingkat kesehatan, ya tingkat kesehatan bank misalnya. Nah, harusnya tidak hanya mengandalkan kepada 4 hal. Ya, tidak hanya kepada profil resiko, ya, kemudian GCG, rentabilitas maupun juga modal, tapi juga pelaksanaan fungsi sosial. Nah, harusnya diakomodasi menjadi bagian dari tingkat kesehatan, sehingga itu akan membuka ruang, ya, di mana industri keuangan bisa semakin berpihak secara sistemik gitu kepada UMKM. Nah, menurut saya ketika bicara transformasi, hal-hal fundamental ini juga harus menjadi bagian yang kita dorong ya, di samping kita
juga perlu memperkuat ya beberapa aktor ekonomi yang selama ini mungkin kurang terperhatikan. Makanya saya sangat menyambut ya inisiatif Bank Indonesia, misalnya contoh di pengembangan ekonomi berbasis pesantren, ya kan? Oke. Itu kan jadi salah satu inisiatif strategis karena aktor pesantren ini itu jarang ya, belum banyak mendapatkan perhatian yang cukup gitu ya. Padahal di situ ada ekosistem yang sangat luar biasa. Ya, banyak pesantren yang kalau data resminya kan 40 ribuan, tapi kan data tidak resmi harusnya lebih dari itu. Yang mungkin 99% pesantren itu semuanya berdasarkan sumber daya sendiri sehingga mereka bisa membangun ekosistem yang luar biasa. Ada pesantren yang bahkan punya asetnya sampai puluhan triliun. Oke. Nah, bagaimana potensi besar ini bisa digerakkan, bisa menjadi pusat-pusat kawasan pertumbuhan ekonomi baru kalau didesain dengan baik ya. Setiap ada pesantren dia bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang bisa membangun ekosistem yang terintegrasi. Nah, ini yang perlu inisiatif-inisiatif strategis dan transformasi itu juga harus bisa menyasar mereka sehingga ekonomi itu tidak hanya dikendalikan oleh segelintir pihak saja tapi dia betul-betul Oke. merata. Nah, ekonomi syariah disitulah perannya menurut saya. Begitu, Mas Oke, Pras. melibatkan banyak pihak begitu ya untuk bisa mendukung Betul, juga ya dari betul. pertumbuhan. Sekarang tuh semua potensi itu harus kita garap karena Ya. kan uncertainty ya, situasinya sangat luar biasa challenging sehingga Oke. semua potensi domestik harus kita manfaatkan termasuk salah Baik. satunya yang saya contohkan tadi pesantren. Ya, Prof, ini menarik. Lantas kalau APPHI melihat peran industri produk halalnya sendiri nih, untuk mendukung ekonomi syariah sebagai pilar transformasi ekonomi nasional itu seperti apa? Dan di bagian mana yang mungkin masih bisa dikuatkan lagi begitu, Kang Helma? Baik, terima kasih Bang Pras. Tadi ada yang disampaikan di dalam VT di IDX Channel yang saya disiapkan itu sangat menarik ya. Ya. Saya ingin menambahkan mungkin ada satu sektor lagi yang mungkin perlu jadi perhatian. Contohnya kosmetik nih Bang Pras. Ya. Sekarang kan kita sama-sama ya gitu bagaimana konsumen kita Indonesia ya sangat menggandrungi kosmetik gitu ya. Akhirnya kita bisa kita dorong dari sisi industri ya. Tadi ya sektor-sektor yang paling menarik ada makanan minuman, mode fashion dan kosmetik halal. Bahkan ini ketiganya tidak hanya kuat di domestik tapi juga punya nilai yang exportability tinggi lah. Ada contoh misalnya dilakukan oleh teman-teman KNKS ya, bagaimana KNKS mengumpulkan produsen-produsen kosmetik, mengumpulkannya jadi satu buku gitu ya, lalu diperkenalkan ke seluruh atasnya perdagangan, ITPC, bahkan ke duta-duta besar gitu, agar Indonesia juga bisa dikenal sebagai produsen produk kosmetik karena kita punya bahan baku untuk kosmetik yang sangat kaya gitu ya, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kosmetik dalam negeri dan kita juga bisa untuk punya nilai exportability yang tinggi. Bagaimana tadi disampaikan bahwa ekspor produk halal Indonesia itu sudah menilai sampai 45 sampai 50 miliar US dollar ya, per tahun menurut BPS dan KNKS tahun 2024. Dan juga makanan minuman halal menjadi kontributor untuk ekspor terbesar. Bahkan mode fashion Indonesia menjadi konsisten di top 3 gitu ya berdasarkan GA report gitu, dan secara nilai pasar global itu 2 triliun US dollar. Dan Indonesia baru ngambil sebagian kecilnya saja gitu. Ini menjadi hal yang peluang yang sangat terbuka untuk kita masuk lebih besar ke dalamnya gitu ya. Ini juga bisa menjadi salah satu tadi ketahanan daya tahan kita, tapi juga di satu sisi ini bisa juga menjadi alat kita untuk bernegosiasi dengan negara lain. Contoh misalnya kalau kita main di tadi mode fashion, sementara kita kan bukan produsen cotton misalnya gitu ya, kita bisa kerjasama dengan negara-negara lain yang produsen cotton, kita bisa kerjasama dengan mereka, cottonnya mereka membuat produsen kain dengan sertifikasi halal, kita akan produksi desain-desain yang kaya akan Indonesia gitu ya, kekayaan Indonesia tentang desain, lalu kita bisa memenuhi kebutuhan lokal maupun kita bisa ekspor, sehingga kita punya daya tawar yang sangat tinggi khususnya untuk mode fashion, tidak hanya untuk kebutuhan lokal dan juga kebutuhan internasional. Jadi fashion dan kosmetik menjadi salah satu hal yang menarik juga. Oke, menarik dicermati. Lantas sejauh mana kontribusi industri halal ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, posisi produksi dan penciptaan lapangan kerja ini, Kang Helma? Ya, kita lihat ya bagaimana pada saat tadi misalnya ceritanya kosmetik, pada saat kosmetik kita tumbuh, industrinya, jenama-jenama lokalnya itu tumbuh, itu bagaimana semua reseller akhirnya berkembang di seluruh daerah di Indonesia, menumbuhkan distributor, akhirnya dari situ menarik pekerjaan-pekerjaan yang baru. Nah ini yang menjadi salah satu keuntungan ya.
bagaimana Indonesia sudah semakin aware terhadap produk-produk halalnya. Dan ini juga sangat menyerap ya. Contoh misalnya juga selain tadi kosmetik juga fashion gitu ya. Bagaimana sekarang ada salah satu sekolah fashion misalnya di Bandung, IFI ya, Islamic Fashion Institute, itu sekarang bahkan siswa-siswanya atau murid-muridnya itu dari berbagai belahan dunia, dari mancanegara, dan masuk ke Indonesia, ke Bandung gitu ya, sekolahnya di Bandung, dan mereka juga akhirnya menyerap banyak tenaga kerja. Meskipun memang banyak tantangan, tapi itu salah satu kelebihan yang Indonesia punya. Termasuk tadi disampaikan oleh Prof. Irfan ya, bahwa pesantren juga punya peranan yang sangat penting ya untuk ketahanan pangan tadi ya, karena pesantren punya lahan cukup luas gitu ya, punya santri-santri yang memang selama ini pesantren sudah membantu negara dalam hal pendidikan, dalam hal memberikan pangan gratis buat santri-santrinya. Pesantren sudah melakukan hal itu semua ya, bahkan mereka memproduksi sendiri di beberapa pesantren untuk kebutuhan pangan lokalnya, sehingga ini menyerap banyak tenaga kerja, bahkan juga menyiapkan, pesantren juga menyiapkan SDM untuk ekonomi syariah ke depannya, baik itu dia masuk ke profesional maupun ke sektor usaha. Oke, Kang Helma. Dan melalui Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah atau XR 2030, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan untuk mempercepat integrasi halal value chain tadi ya, dengan sistem pembiayaan syariah yang lebih dalam, inovatif, produktif, serta memperluas ada literasi juga dan inklusi. Nah, seperti apa? Apakah ini sudah sejalan dengan pelaku ekonomi? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Prof. Irfan dan juga Kang Helma. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Profesor Irfan Saukibeik, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen dari IPB. Kemudian juga ada Kang Helma Agustiawan, beliau adalah Sekjen Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia. Nah, Prof, kalau kita lihat tadi sudah disampaikan ada Blueprint Ekonomi Keuangan Syariah ya tahun 2030 yang arahnya tadi integrasi halal value chain dengan sistem pembiayaan syariah. Ini seperti apa Anda melihatnya? Perlu diintegrasikan lebih jauh lagi atau sebenarnya semua pihak sebenarnya masing-masing sudah bergerak nih, tinggal di orkestrasi sehingga kita butuh dirijen yang kuat begitu di sana, Prof. Silakan. Ya, betul. Jadi betul Mas Pras ya, yang kita butuhkan adalah sekarang dirijen yang bisa mengorkestrasi itu semua. Ya, karena itu saya melihat bahwa perlu ada yang mengambil peran ini. Nah, kalau kita mengandalkan kepada KNEKS, itu ada beberapa handicap ya yang dimiliki oleh KNEKS, sehingga kalaupun KNEKS ini mau kita dorong menjadi dirijen yang bisa mengorkestrasi itu semua, maka harusnya dia statusnya naik jadi badan gitu ya, yang diberikan fungsi kewenangan untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan termasuk juga pada hal-hal tertentu itu ada fungsi eksekusinya ya, misalnya pada pengembangan pusat keuangan syariah dunia sebagai financial hub. Nah, itu kan perlu ada yang bergerak. Kemudian dari sisi pengembangan industri halal ya, bagaimana indikator-indikator pembangunan ekonomi syariah itu betul-betul dipastikan ada di semua pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Kan sekarang ini indikator pembangunan ekonomi syariah itu sudah masuk RPJMD. Tapi dari 38 provinsi, baru 13 provinsi yang menggunakan itu. Dan dari 500 lebih kabupaten kota, baru 60 kabupaten kota. Jadi PR-nya banyak gitu. Nah, kita perlu institusi yang bisa mengorkestrasi itu semua, apalagi di era sekarang ini semua infrastruktur regulasi, undang-undang itu semuanya sudah sangat support gitu. Tinggal bagaimana kita dorong membangun ekosistem yang terkoordinasi, yang terintegrasi, apalagi sekarang para pelaku usaha juga semakin terkonsolidasi lewat berbagai asosiasi. Nah, ini yang mungkin orkestrasi ini yang menjadi salah satu challenge berikutnya ya, dan saya berharap di pemerintahan sekarang dengan sisa waktu dari sampai dengan 2029 ini kalau bisa memang dioptimalkan ya untuk penguatan orkestrasi kebijakan ini. Begitu. Baik, nah itu dia dari sisi pelaku ataupun produsen produk halalnya sendiri melihat seperti apa. Kalau memang upaya-upaya sudah dilakukan, menurut Anda ini sudah tepat, on the track, kemudian tinggal digabungkan tadi, perlu diorkestrasi. Anda melihatnya bagaimana dari sisi pelaku? Atau perlu ada satu kebijakan yang lebih kuat lagi atau kelembagaan yang lebih kuat lagi misalnya begitu? Kang Helma. Iya, betul Bang Pras, apa yang disampaikan oleh Prof. Irfan sudah tepat ya. Nah, contoh misalnya sekarang sudah bermunculan banyak sekali asosiasi-asosiasi baru yang memang terkait dengan industri halal ya. Contoh misalnya kami sendiri gitu ya, asosiasi produsen produk halal. Ada juga asosiasi pendamping produk halal.
asosiasi LPH misalnya gitu ya, sudah semakin banyak gitu ya. Ada juga asosiasi LSP terkait dengan sertifikasi halal. Jadi secara tadi ya kalau kita bicara ABG gitu ya, akademisi, bisnis sama government, akademisi juga punya asosiasi sendiri, bisnis punya asosiasi. Government ini sudah ada beberapa contoh, misalnya Bank Indonesia sudah ada yang ngurusin tanda kutip ekonomi syariah. Di OJK sekarang baru sudah ada gitu ya, levelnya direktorat. Lalu juga kaitannya dengan di Kementerian Perindustrian sudah ada. Lalu di bidang Bappenas sekarang di perencanaan juga sudah ada yang ngurusin ekonomi syariah. Namun memang perlu ada suatu badan khusus misalnya ya, Badan Pengembangan Ekonomi Syariah yang memang bisa mengorkestrasi semua, karena ini bisa lintas kementerian gitu, tadi disampaikan oleh Prof. Irfan gitu ya. Contoh misalnya kita bicara tadi terkait dengan kosmetik gitu ya. Kosmetik ada hubungannya dengan kesehatan, ada hubungannya dengan BPOM, tapi juga ada hubungannya dengan Kementerian Perindustrian ya. Sehingga ini perlu ada orkestrasi yang bisa menggerakkan ini semua ya. Karena level sekarang misalnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS ini levelnya hanya memberikan rekomendasi, jadi tidak ada fungsi eksekusi. Jadi memang perlu ada satu lembaga yang pemerintahan yang memang mengorkestrasi, dan bisa jadi ini juga bisa lintas Kemenko ya, Prof. Irfan ya, karena kementerian tersebut diampu oleh lintas kementerian koordinasi, sehingga kami sangat merindukan gitu ya para pelaku usaha ada induk lah yang bisa, kita ini harus ngadu kemana nih terkait dengan pengembangan industri halal. Kita perlu induk yang bisa mengarahkan kita punya direction yang sama, kita sudah punya visi yang sama, ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia dan juga pusat ekonomi syariah. Tapi kita nggak tahu nih, kita harus ngadunya ke siapa? Ke BI, ke OJK gitu ya, ke Kemenperin ya, semuanya punya tusi yang masing-masing berbeda, nggak bisa lintas sektor gitu. Jadi perlu ada satu yang menaungi jadi induk kita bersama. Itu dia, intinya diharapkan memang ada satu kelembagaan yang bisa mengorkestrasi tadi kebijakan-kebijakan kaitannya dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga lebih kepada eksekusinya, implementasinya bisa terlaksana dengan segera, kemudian ada yang menjaganya begitu ya. Prof. Irfan, kemudian juga Kak Helma, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, terima kasih. Sampai berjumpa kembali Prof. dan juga Kang Helma. Ya. Terima kasih Mas Pras, Kang Helma. Ya, pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksikan jumlah pemudik tahun ini akan turun 1,7% menjadi sekitar 143,9 juta warga. Meski demikian, pemerintah tetap tidak akan mengurangi kewaspadaan dalam persiapan menghadapi arus mudik Lebaran. Kementerian Perhubungan memprediksi sekitar 143,9 juta warga akan melakukan perjalanan selama masa mudik Lebaran 2026. Angka prediksi tersebut turun 1,7% dibandingkan prediksi pergerakan pemudik di Lebaran tahun 2025 lalu yang sebanyak 146 juta. Namun demikian, realisasi pergerakan pemudik di musim Lebaran 2025 lebih tinggi dari prediksi, yakni mencapai 154 juta warga yang melakukan perjalanan mudik. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dalam keterangannya menyebutkan, meski jumlah pemudik Lebaran tahun ini diprediksi menurun, namun pemerintah tetap tidak akan mengurangi kewaspadaan dalam persiapan menghadapi arus mudik. Hal itu mengacu pada realisasi pergerakan pemudik di tahun lalu yang melampaui prediksi. Dalam hal ini, Budi mengatakan pihaknya telah menyiagakan 31.345 unit bis, 829 unit kapal, 2.683 unit sarana kereta api, 392 unit pesawat, serta 255 unit kapal penyeberangan untuk melayani pemudik. Terkait mudik gratis, Kemenhub menyiapkan 41 bus ke 34 kota tujuan di 9 provinsi, 50.000 penumpang kelas ekonomi pada angkatan laut, serta 28.182 penumpang untuk jalur kereta api Pulau Jawa lintas utara, tengah, dan selatan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, roda ekonomi belum stabil, arus mudik Lebaran berpotensi turun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Finley, Ketua Umum Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia. Kemudian juga sudah ada Ibu Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Alvin, apa kabar? Baik. Terima kasih atas waktunya ya. Dan yang kita akan langsung saja menyapa Ibu Esther. Apa kabar, Ibu? Halo Mas Pras.
Kabar baik ya Bu? Baik, 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 alhamdulillah. terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita akan review terlebih dahulu. Tadi sudah ada prediksi begitu dari Kemenhub bahwa ada potensi turun nih untuk pelaksanaan arus mudik Lebaran di tahun 2026 ini. Tapi sebelumnya kita akan lihat seperti apa sih kondisi ekonomi kita. Apakah benar memang kita belum sepenuhnya pulih, belum sepenuhnya stabil begitu atau bagaimana Bu Esther? Iya, kalau menurut saya ini memang potensinya untuk arus mudik kemungkinan menurun iya gitu ya. Ini Oke. saya juga membaca ada survei yang sudah dilakukan gitu ya, sekitar turun itu sekitar 6,55% gitu ya. Nah, namun demikian prediksi turun ini memang tidak hanya sekedar prediksi ya, saya melihat masih ada beberapa indikator yang mendorong ke arah sana gitu. Misalnya kita melihat ya dari konsumsi masyarakat gitu ya pada awal-awal bulan puasa ini kalau kita lihat di supermarket dan itu relatif ada keramaian tetapi yang diborong itu kayaknya makin sedikit gitu ya dibandingkan tahun Oke. lalu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi liburan kemarin kan sebelum ini kan Lebaran, Ya. Ramadan, nah ada liburan Imlek ya dan ada liburan-liburan yang kemarin tuh itu ternyata jasa akomodasi ya, hotel penginapan itu juga jumlahnya masih tidak terlalu tinggi ya dibandingkan tahun lalu. Dan jasa sewa mobil ya, transportasi itu juga berkurang. Jadi potensi untuk arus mudik turun pada saat Lebaran itu memang nyata gitu, Mas Pras. Oke, itu dia kondisi real ya yang dirasakan begitu masyarakat saat ini. Nah, Pak Alvin, lantas bagaimana Anda melihat dari Kemenhub tadi yang memprediksikan pergerakan arus mudik Lebarannya akan turun 1,7%. Dan melihat dari sisi validitas prediksi ini, kemudian dari sisi penumpang pesawat sebagai pengguna, Anda melihatnya bagaimana nih Pak Alvin? Baik Mas, jadi saya menggunakan statistik yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan sendiri ya, bahwa jumlah penumpang domestik, kita bicara domestik dulu untuk tahun 2025 kemarin, itu hanya 63,6 juta penumpang. Turun dari tahun 2024 yang hampir 66 juta. Jadi turun hampir sekitar 2,5 juta penumpang. Dan itu pertumbuhannya minus 4%. Sedangkan untuk internasional ini justru tumbuh 9%. Ini menarik karena domestiknya turun, internasionalnya naik. Nah, kita juga melihat jumlah penerbangan di dalam negeri ini, jumlah pesawat yang dioperasikan juga status quo, nggak naik, nggak turun. Ini menunjukkan bahwa maskapai-maskapai kita ini juga tidak terlalu bergairah melayani rute domestik yang dinilai tidak menguntungkan. Kenapa? Karena sejak tahun 2019 ini harga tiket sudah dipatok pemerintah melalui KM 106 dan sekarang masuk tahun ke-7. 2009 iya 7 tahun ini tidak boleh naik sama sekali. Sedangkan biaya-biaya operasi sudah naik. Ini menyebabkan sebagian maskapai itu melepaskan armadanya, seperti Lion Group itu beberapa pesawatnya dialihkan ke Malaysia dan ke Thailand. Kemudian yang lain-lain juga memilih tidak mengoperasikan pesawatnya daripada dioperasikan tapi rugi. Dan yang menarik adalah mereka ini mengurangi rute dalam negerinya, tapi menambah rute internasionalnya, yang mana harga tiket itu tidak diatur oleh pemerintah, kadang bisa mahal, kadang bisa rendah. Nah, ini yang menyebabkan, saya duga menyebabkan juga kenapa jumlah penumpang domestik ini menurun, selain dari aspek ekonomi yang disampaikan Bu Esther tadi ya. Anda melihat ada faktor lain nggak sih Pak Alvin begitu? Apakah memang akhirnya masyarakat sebenarnya yang memang memiliki uang begitu dalam artian mungkin menengah ke atas akhirnya lebih memilih berlibur ke luar negeri misalnya begitu Pak Alvin? Ya, rute internasional ini tumbuhnya ditopang oleh
jumlah pelaku perjalanan umroh ini naiknya luar biasa. Tiap hari dari Soekarno-Hatta saja berapa ribu yang berangkat, itu baru yang dari Soekarno-Hatta kan. Nah, kemudian juga untuk wisata di dalam negeri ini juga kalau saya melihat statistik dari liburan Lebaran tahun lalu, Nataru tahun lalu, ini juga jumlah penumpangnya tidak tumbuh normal seperti pra pandemi. Tumbuh paling hanya 1%, 2%. Dulu sebelum pandemi pada saat Nataru dan Lebaran itu tumbuhnya bisa 20% dibanding hari-hari biasa. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada pergeseran, mungkin pelaku mudik ini juga tidak lagi naik pesawat tapi menggunakan transportasi lain. Misalnya yang di Jawa saja ngapain juga naik pesawat, toh nanti di kota tujuan juga harus sewa mobil kan. Mending bawa mobil karena sudah ada tol Trans Jawa ini. Kemudian juga yang luar Jawa juga mungkin mereka mengatur jadwal perjalanannya, tidak pas persis liburan di mana memang kesulitan mendapat tiket mungkin. Demikian, Mas. Oke, Pak Alvin, ini menarik. Bu Esther, lantas bagaimana melihat fenomena ini kalau kita lihat justru tadi banyak rute-rute penerbangan internasional yang akhirnya dipilih oleh maskapai penerbangan kita begitu. Sementara domestik yang dikurangi. Apakah memang kaitannya dengan kemampuan lagi nih, daya beli masyarakat begitu, tingkat konsumsi masyarakat, atau Anda melihat preferensi yang sudah mulai bergeser begitu di masyarakat kita? Ya, menurut saya ada beberapa faktor ya, Mas. Yang pertama karena kalau kita lihat ya tiket liburan ke domestik ya, katakanlah saya mau liburan ke Manado gitu ya, itu tiketnya jauh lebih mahal daripada saya harus misalnya ke Singapura atau ke Malaysia atau ke Thailand gitu ya. Atau saya pengen ke Raja Ampat Papua gitu kan, itu kan bagus juga gitu, tapi tiketnya mahal gitu. Jadi ini adalah problem yang dari dulu memang belum solve gitu ya. Jadi kalau pengen masyarakat itu berlibur ya di domestik, ya maka tiketnya memang harus affordable gitu ya. Jadi comparable-nya ya daripada liburan ke domestik mendingan liburan ke luar negeri ya gitu. Tapi kan juga ada diskon ataupun diskon tarif ataupun tiket begitu yang diberikan oleh pemerintah, Bu Esther. Apakah ini tidak bisa menjadi daya tarik begitu masyarakat untuk bisa menggunakan transportasi udara misalnya begitu ataupun transportasi lainnya? Ya, kalau dilihat dari pasar platform e-commerce gitu yang biasa kita beli tiket itu relatif memang lebih mahal ya liburan di domestik yang pulau yang bagus-bagus gitu ya, katakanlah Sulawesi, Papua, Ambon gitu ya, Maluku gitu, Nusa Tenggara itu memang tiketnya ya beda tipis lah ya dengan kalau kita ke luar negeri atau bahkan lebih murah di luar negeri. Nah, memang itu menjadi PR dari dulu gitu ya, yang belum bisa solve. Nah, yang kedua mungkin karena kalau tadi seperti yang Pak Alvin katakan bahwa kita bicara Trans Jawa itu kan sudah ada tol yang bagus gitu, bahkan mereka akan lebih memilih ya, jadi preference masyarakat ini sudah bergeser. Jadi daripada saya misalnya dari Semarang Jakarta saya pakai pesawat atau pakai kereta gitu ya, saya mendingan misalnya pakai mobil gitu yang which is 6 jam juga sudah nyampe gitu kan. Nah, itu benar gitu. Oke, itu dia beberapa tantangan tersendiri dengan moda transportasi lainnya yang sebenarnya di darat pun juga semakin nyaman ya, dengan infrastruktur yang juga semakin baik, dengan kualitas mungkin moda transportasinya juga yang semakin baik. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Alvin. Bu Esther, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan lihat seperti apa sih metode pemesanan tiket untuk calon pemudik. Kita lihat datanya seperti apa. Ini dia, ada beberapa metode yang digunakan begitu ya masyarakat untuk bisa membeli tiket itu untuk menggunakan transportasi. Ada situs layanan transportasi, kemudian ada biro perjalanan sekitar 8%, kemudian aplikasi layanan transportasi 15%, membeli langsung di loket ada juga 23%, tapi yang cukup besar nilainya ya kalau kita lihat memang ada biro perjalanan online juga begitu ya, yang memang ini bisa menjadi hal yang perlu dilihat oleh masyarakat begitu, dalam artian ini beberapa tools yang digunakan masyarakat untuk membeli atau melakukan pemesanan tiket begitu ya untuk musim mudik lebaran tahun ini. Dan berikutnya kita akan cermati data transportasi pilihan mayoritas pemudik lebaran di tahun 2026 ini mana saja sih? Kita lihat nampaknya mobil pribadi masih mendominasi sekitar 37%, kemudian ada sepeda motor 24%, bus 11%, kereta api 10%, dan pesawat hanya sekitar 8%. Itu dia, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alvin Lee, Ketua Umum Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia, dan juga Ibu Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef. Nah, dengan beberapa data dan informasi yang tadi sudah disampaikan, lantas bagaimana Pak Alvin Anda melihat begitu? Untuk tahun 2026, oke lah memang ada penurunan, tapi dengan kebijakan diskon tarif ataupun tiket pesawat begitu yang diberikan oleh pemerintah, seberapa efektif akhirnya bisa optimal lah begitu dan diterima oleh masyarakat untuk menggunakan transportasi udara begitu, Pak Alvin? Baik Mas, jadi kami sudah melakukan 3 kali survei. Oke. Ketika pemerintah menggulirkan kebijakan diskon tiket pada saat peak season. Oke. Itu Lebaran tahun lalu, Nataru tahun lalu dan sebelumnya. 3 kali, dan 3 kali itu menunjukkan bahwa diskon itu tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penumpang. Karena penumpang pesawat ini ya memang sudah ada segmen pasarnya yang jelas. Yang biasa terbang akan tetap terbang, ada diskon maupun tidak. Yang tidak terbang juga tidak akan terbang karena memang kebutuhannya berbeda. Dan terbang ini bukan pilihan semua orang, karena terbang ini satu memang tidak murah ya. Dan terbang ini hanya untuk mereka yang waktunya mendesak dan waktunya sangat berharga. Jadi dari apa yang ditampilkan tadi, memang segmen untuk penerbangan ini kontribusinya hanya sekitar 8% ya. Itu saja. Yang terjadi pada tahun lalu adalah dengan adanya diskon ini, perpindahan yang tadinya penumpang moda transportasi lain pindah ke terbang itu hanya 3,9% kontribusinya terhadap total jumlah penumpang. Nah, jumlah penumpang yang terbang pada saat Lebaran tahun lalu itu tumbuhnya hanya 9,7%, tapi yang terjadi adalah pergeseran. Yang biasanya dengan harga misalnya 1 juta itu dapatnya tiket LCC, low cost. Nah, pada saat diskon itu ada diskon sekitar 13-15%, dan itulah memang selisih tarif batas atas antara full service dengan low cost. Apa yang terjadi adalah penumpang yang tadinya naik LCC dengan harga yang sama, mereka terbang menggunakan full service. Dari data kami jumlah penumpang LCC itu turun, bahkan negatif dibanding hari-hari biasa, tapi jumlah penumpang full service itu naik. Yang terjadi adalah pergeseran. Jadi diskon itu hanya memfasilitasi orang yang biasa terbang, biasanya terbang hemat, menjadi terbangnya lebih nyaman. Itu saja. Demikian, Mas. Baik. Ini menarik, fenomena yang cukup menarik juga dicermati. Bu Esther, lantas bagaimana Anda melihat posisi ini? Padahal kan kita tahu insentif-insentif yang diberikan itu bisa mempermudah masyarakat begitu. Bagaimana moda-moda transportasi seperti pesawat terbang ini juga mendapatkan satu peningkatan lah jumlah penumpang begitu. Paling tidak kan akan membantu operasional, produksi dan lain-lain begitu, Bu Esther. Anda melihatnya bagaimana ini?
Iya, oleh karena itu, memang ini pentingnya riset gitu ya. Hmm, Riset kecil-kecilan itu sangat penting gitu. oke. Jadi jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan itu tidak tepat sasaran atau bahkan, tidak berdampak seperti yang tadi Pak Alvin katakan gitu ya. Oke. Jadi, oleh karena itu saya mendorong ya untuk pemerintah gitu untuk bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang pas gitu. Hmm, Nah, untuk bisa pas itu kan harus ada riset dulu. Jadi tidak hanya, apa, "Oh ini pengennya seperti ini," gitu, tidak bisa seperti itu. Nah, yang kedua memang kalau kita lihat ya, tadi sudah kita diskusikan di awal, dengan Pak Alvin juga bahwa tiket-tiket, domestik yang, ke Indonesia Timur itu relatif mahal gitu, dibandingkan dengan, tiket-tiket, kalau kita ke Indonesia bagian barat gitu ya. oke. Itu yang pertama. Jadi, mungkin kalau mau diberikan insentif ya ke arah tiket-tiket yang mahal tadi ya, ke Hmm, arah luar Jawa yang di Indonesia Timur gitu. ya. Yang kedua, kalau kita lihat lagi moda transportasi yang ada di Jawa ini kan relatif lebih, banyak alternatifnya gitu. Oke. Nah mungkin itu juga, tidak, applicable ya kalau, diberikan insentif di sini misalnya seperti itu ya. Oke. Jadi, dorong ke arah sana. Nah satu lagi adalah sebenarnya kan tidak hanya tiket, yang mendorong masyarakat itu ingin berlibur, domestik gitu kan, atau mendorong, masyarakat itu traveling ke Indonesia Timur, tetapi, infrastrukturnya gitu ya, terus, apakah, penginapannya, akomodasinya, ataukah makanannya dan kulinernya itu memang sudah, well managed atau belum gitu. Karena sudah sampai di sana tapi ternyata penginapannya tidak, tidak nyaman atau Hmm, tidak iya iya. bersih gitu, terus budaya masyarakatnya juga belum terbentuk ya, menerima, Oke. tourism itu yang Hmm. harus didorong ke arah sana gitu, Oke, Bu Mas. Esther, lebih jauh lagi ke depan, sejauh mana kalau memang ada potensi penurunan ini berdampak tidak sih terhadap perekonomian negara-negara tujuan mudik negara mohon maaf, maksud saya adalah daerah-daerah menjadi tujuan mudik lebaran tahun ini? Iya pasti pasti, Hmm, karena kan, yang namanya pemudik itu kan membawa uang ya. iya, Nah, jadi kalau mudik bawa uang, bawa oleh-oleh gitu ya. Nah, ada namanya trickle down effect gitu oke, kan ke daerah-daerah gitu. Dan, sebelum ke daerah sana kan juga mereka ya pemudik ini kan melewati beberapa daerah yang transit gitu kan. hmm, Nah, itu juga, trickle down effect itu tidak hanya di satu daerah tetapi ke beberapa daerah yang menjadi transit mereka. Nah, oke. sehingga adanya, potensi berkurangnya pemudik ini juga, buat ekonomi daerah ini juga akan ada, Hmm, efeknya gitu, mungkin terkontraksi gitu ya. oke. Itu sih, Mas. Baik, berarti memang masih menjadi tantangan meningkatkan lagi ya dari sisi tingkat konsumsi masyarakat, daya beli masyarakat memanfaatkan momentum lebaran tahun ini. Karena diharapkan memang momentum tahunan ini bisa menggerakkan ekonomi ya secara keseluruhan, paling tidak bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan pemerintah kan di kuartal 1 ini akan kita buat lebih kenceng begitu sehingga akan lebih memudahkan untuk masuk kuartal berikutnya mengingat momentum sampai dengan Nataru nanti akan cukup jauh begitu ya Bu Esther dan juga Pak Alvin. Terima kasih banyak ini atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Pak Alvin, Bu Esther, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima Terima kasih Mas kasih. Pras, Pak Ya. Alvin. Terima kasih, Bu. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.